Waduh. Parah banget jokesnya. Aduh, Aisyah, romantisnya. Siap ini aja kali ya. Gue kayak Mesaya. Waduh. Parah banget jokesnya ya. Oke, selamat datang kembali di channel Rifki Abdillah. Kali ini adalah vlog spesial karena kita akan membahas berita-berita yang sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang di minggu ini. Berita yang pertama Datang dari kenapa ngomongin apa sih? itu saya lanjut Ini MC-nya gak fokus. Jadi sekarang nih yang pertama dulu ya, yang rame adalah meninggalnya Glenn Fredly. Kita turut berduka cita dulu karena beliau punya karya-karya yang luar biasa. Dari kita kecil mungkin ya, dia udah berkarya ya. Anda kecil kali gua mungkin. Kita tuh tidak sejauh itu dong. Gak ada sedih-sedihnya nih tribut buat Astagfirullahaladzim. Tapi itu turut berduka cita dulu. Pertanyaannya adalah lagu favorit Glenn Fredly yang lu tahu. Favorit tapi yang lu tahu. Yang lagu Glenn Fredly yang lu tahu yang lu tahu aja deh. Apa judulnya? Terserah. Ada lagu Ada coba terserah kali ini. Iya judulnya terserah, coba search lu. Ku tak sangguplah Jalani. kia denganmu. Iya coba search deh. Sama ada apa lagu yang lu tahu Glenn Fredly? Gua nggak tahu lagu Glenn Fredly Sama sekali. sama sekali. Tapi Iya, teman-teman gua taunya yang itu akhir cerita cinta. Nah, akhir cerita cinta itu Itu sih yang kayak gimana? yang Coba deh search. Search dulu. Yang punya cerita cinta. Hai. bukan gitu dong. Ini cari file aja. Jadi memang Cowboy Junior apa ya? Coba deh, Dia mah search. yang ngarang-ngarang lagu. Udah, gak usah dicari juga. ya pokoknya itu lah. Pokoknya Gua kita, taunya akhir cerita cinta itu juga gara-gara teman sih. Jadi teman kayaknya banyak banget ya lagu akhir cerita cinta. Kita tapi respect banget sama perjalanan musik kita. Pelajarannya ada, by the way dia tuh meninggal di umur 40 tahunan, yang mana biasanya umur 40 tahun tuh apa ya? Usia-usia bukan produktif, usia-usia matang parah gitu. Di mana puncak karir kalau misalkan di usia 40 dia masih eksis, biasanya sampai umur selanjutnya tuh udah pasti ini. Tapi selain Glenn Fredly kan tahun ini kan yang meninggal cukup ini ya. Oke, Nabi. Yang Iya, udah nama ternama kayak yang terakhir tuh Ashraf, terus Kobe Bryant. Yang terakhir Glenn dong. Yang terakhir Glenn. Maksudnya kan Glenn udah disebut dong. Kira-kira kenapa tahun 2020 ini bisa apa ya, bisa mengkecam bisa kayak gini lah, kayak gitu. Menurut kenapa? Ya, kalau gua mah nggak kenapa-kenapa, emang takdir aja sih maksudnya. Simple ya. Iya sih ya. Ya emang udah gitu, maksudnya kalau udah waktunya mah ya udah aja. Udah ya. Oke. Video ini segitu aja. Tapi memang Ya gitu maksudnya sih. iya dong, maksudnya kita kan nggak bisa ngehindarin. Contohnya kayak Kobe Bryant bener kan? Heeh. Dia kecelakaan gitu kan. Terus yang Ashraf tuh dia penyakit juga. Terus kayak si Glenn terakhir penyakit juga. Bukan kayak sengaja, oh gue mau mati nih tahun 2020 biar rame aja gitu tahun 2020. Kan enggak kan? Ya kalau gue mah ya udah gitu aja sih. Terus sebenarnya tuh tadi gue bukan mau ngarahin ke situ, maksudnya istilahnya kita sebagai yang masih muda jangan anggap anggap remeh sebuah umur gitu, karena umur gak ada yang tahu, umur nggak ada bisa yang aja tahu. umur 20 atau 30 bisa aja meninggal gitu. Jadi ya pesan kita sih jaga-jaga kesehatan aja. Oke, next ke berita selanjutnya aja. Berita Nggak boleh bahas selanjutnya lagi. itu datang dari Vanessa Angel. Aduh, bener Pak, narkoba lagi. Kenapa tuh dia? Jadi Vanessa Angel ini kembali terjerat kasus Narkoboy. kasus apa ya, kriminal,
Tapi sekarang kasusnya itu narkotika. Iya kan narkoboy kan. Gimana pendapat lo soal berita ini? Kalau gue sih ya semua kelihatan sih dari gelagatnya gitu setelah dia keluar dari yang kemarin, kasus kemarin itu yang 80 juta itu semakin terbuka gitu. Terus dari gelagatnya juga udah kelihatan ini nggak bakalan lama juga sih gitu. Udah pasti narkoboy, soalnya si kelakuannya Job juga jarang. Dia kan setelah yang 80 juta kan dulu kan di FTV sering muncul. Sering gue lihat gitu kalau misalkan lagi kerja atau apa gitu kan, sering ada lewat lah. Yang sengaja. Cuman pas setelah dapat kasus yang 80 juta itu jarang ada Job juga. Mungkin itu pelariannya, kebanyakan kan artis-artis juga pelariannya ke sana gitu. Enggak semua artis-artis gitu, cuman rata-rata pelariannya ke narkoboy gitu. Karena mungkin nggak dapet ini kali ya, nggak dapet job itu. Iya, nggak dapet job. Puyang juga Blow job. sih Puyang juga ya udah gitu. Larinya ke apa, narkoboy. Anda gimana? Ini jangan ketawa. Saya skip sih, saya nggak tahu beritanya Nggak tahu. soalnya. Tapi tanggapannya gimana kalau misalkan ada artis yang ya maksud gue mah meskipun kayak sepi job gitu, maksudnya jangan, ya nggak usah lari ke situ lah, atau banyak hal yang bermanfaat lainnya gitu. Bisa kita mungkin kalau nggak ada pemasukan ya bersedekah gitu. Jadi kalau sedekah kan sebenarnya nggak ngurangin pahala. Sama bijak gitu. kenapa Anda jadi ceramah? Intinya mah jangan coba-coba Jangan dekati lari-lari ke- narkoba, ya. jauhi narkoba, dekati saya. Waduh. Wow. Jauhin narkoba, kasih ke saya Terus, gitu. Berita yang lagi rame sekarang, gue mau update corona dulu. Jadi sampai hari ini kasus corona tuh ada yang positifnya udah nyampe 2000 lebih, dan Hampir yang 3.000. meninggalnya tuh kalau nggak salah 200. 300 sekarang. Udah 300 lagi. Bagaimana Anda melihat corona yang sepertinya tidak diprediksi kapan bakal selesainya gitu? Gini sih, satu berita juga jangan terlalu takut, tapi cemas boleh, tapi jangan terlalu takut gitu. Bukannya gimana? Iya, jangan terlalu takut. Kalau Terlalu panik. Kayak Iya. gaya kebalik tuh. Kalian jangan takut, tapi tapi nggak boleh cemas gitu. Apa gitu? cemas boleh. Tapi dia tadi bilang Iya. Iya, salah gua Gimana ralat ulang-ulang. Cemas boleh, tapi jangan terlalu panik gitu. Oh ya. Jangan terlalu panik. Jangan berlebihan. Iya, intinya jangan mah. panik berlebihan. Dan terus juga kita nih sebagai orang juga ngelihatnya tuh, soalnya kan persentase yang sembuh sama yang meninggal tuh nggak terlalu jauh gapnya, dikit juga gapnya gitu. Kita masih percaya ada yang sembuh juga kan. Nah, kita percayalah yang sembuh itu, dan kita juga yakinin diri gitu supaya semuanya juga baik-baik saja dan cepat berlalu gitu. Terus jangan, untuk media jangan terlalu blow up yang meninggalnya lah gitu. Kalau blow up yang meninggalnya malah tambah stres nanti. gimana? Iya sama aja sih, maksudnya jangan terlalu panik. Maksudnya kalau dari kesadaran kitanya juga, dari masyarakatnya juga, kalau misalkan lo nggak penting-penting banget ya nggak usah Keluar. Iya, nggak usah keluar juga, nggak usah, ya udah di rumah aja, ikutin apa kata pemerintah. Toh pemerintah udah ngatur kan gimana caranya, udah dikasih tahu cara pencegahannya gimana, ya lo tinggal jalanin aja gitu. Kita sama-sama berjuang kok, sama-sama ngedukung programnya pemerintah, toh biar corona ini selesai. Kalau misalkan banyak masyarakat yang kayak cuek-cuek gitu aja, ya mau kapan selesai, kapan mau selesainya gitu loh. Kalian pengen bebas tapi yang dianjurin pemerintah nggak kalian lakuin, jadi ya kapan mau berhenti. Terus ini yang terakhir nih, soal peraturan baru dari Pemprov DKI, yaitu PSBB apa PSBB. Ya PSBB. Pemberlakuan apa ya? Singkatan Berkendara. akronimnya. Berkendara kalau nggak salah. Aduh. Bukan adu peraturan ya, perih ya bibir saya.
PSBB apa? PSBB coba lihat. PSBB itu ya berkendara, peraturan. Bukan berkendara doang. Jadi sekarang nih Pemprov DKI udah nganjurin kita buat pakai masker kalau keluar rumah. Yang tadinya sebelumnya yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sakit aja, tapi kalau sekarang udah Pembatasan sosial berskala besar. nah itu pembatasan sosial. Jadi yang Kenapa? orang-orang yang tidak penting untuk keluar rumah tidak dianjurkan, dan banyak campaign yang di rumah aja gitu. Tapi kalau misalkan lihat kenyataannya di lapangan sih masih banyak sih yang keluar, karena memang perekonomian pasti tetap kudu jalan walaupun susah gitu kalau sekarang. Gimana kalian melihat peraturan PSBB ini? Kenapa ke gua? Dulu Gua nggak tahu sih, maksudnya PSBB kan baru dimulai hari ini kan, Iya, baru berjalan hari ini. per Jumat ini kita syuting juga. Kayak yang di Serpong aja katanya rame banget kan, katanya loh ya. yang di Serpong, Maksudnya ini yang PSBB. Iya, Jaksel. Serpong Jaksel, Kan perbatasan Jaksel. Jaksel Bintaro tuh. Iya gitulah pokoknya. Kenapa gua jadi yang salah gua? Ya pokoknya ikutin aja aturan pemerintah, yang katanya nggak boleh boncengan ya, nggak boleh boncengan, nggak boleh Motor satu motor. satu motor satu, terus harus pakai masker kemana-mana. Masker bangkuang kan? Wow, itu Kaget aing sumpah. masih dibelokin. Ya pokoknya gitulah, gue nggak begitu tahu sih sama PSBB. Ya lo gimana tanggapan soal PSBB? Langkah baik sih, langkah baik pemerintah untuk ini sih, untuk apa, untuk membatasi juga gitu kan, karena yang paling banyak penyebaran itu kan dari umur 20 tahun ke atas, 30 tahun ke bawah gitu kan, 30 sampai 20 tahun gitu. Karena masih bengal-bengalnya gitu, masih kemana-mana gitu, masih susah diatur juga gitu. Jadi ya ini juga cara untuk membatasi penyebaran virusnya juga gitu. Cuman kalau misalkan untuk berkendara satu itu juga ya bagus lah gitu, jangan sampai di apa, ada peraturan tuh untuk ditaati, bukan untuk di ini gitu, bukan untuk dilanggar, apalagi kayak gini gitu. Kalau misalkan nggak kayak gini ya silahkan aja, serah kalian, cuman kan lagi kayak gini gitu. Cuma ada sisi buruknya nggak sih? Maksudnya kayak misalkan harus satu orang ojek kan akhirnya nggak bisa ngambil penumpang. Iya, Terus yang ojek online. Tapi yang gue baca memang katanya pemerintah aja tuh. Yaudah paling gitu aja di video kita kali ini. Cukup ramai beritanya. Nanti di video selanjutnya bakal kita bahas berita-berita yang cukup ramai lagi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye.